Audio Jungle. Berdasarkan perubahan kedua agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni tahun 2021, DPRD Nganjuk menggelar rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono ini dihadiri PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumedi, Forpimda Nganjuk, anggota DPRD Nganjuk dari perwakilan berbagai fraksi dan OPD terkait. Satu persatu anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PPP, PKS, dan Perindo membacakan pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Ditemui usai rapat paripurna, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumedi mengatakan pihaknya akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh fraksi-fraksi, sehingga menjadi chemistry membangun Nganjuk lebih baik. Itu hari ini adalah paripurna lanjutan ya. Ini adalah pandangan umum fraksi. Kemudian nanti kita akan detailkan lah permasalahan yang ditanyakan, yang perlu kita jelaskan, sehingga nanti jadi chemistry membangun lanjutnya kan seperti itu. Ada beberapa pertanyaan misalnya tentang COVID, terus kemudian memaksimalkan pendapatan, retribusi tadi. Termasuk juga dalamnya retribusi itu. Kemudian dana refocusing apa saja, mungkin juga nanti akan kita jelaskan angka-angkanya kan gitu. Untuk berapa hari Pak mungkin akan paripurna lagi Pak? Biasa satu mingguan lah, satu mingguan ya. Tidak waktu sehingga kalau ini segera selesai nanti kita bisa bahas untuk angkanya kan gitu ya. Kira-kira langkah-langkah yang akan diambil pemerintah daerah untuk retribusi kesehatan maupun PAD tadi Pak? Kita akan merapatkan barisan ya, termasuk satu misalnya dengan penanganan COVID tadi juga ditanyakan. Saya lihat sebentar aja. COVID ini kan Nganjuk juga sudah mulai naik ya, mulai naik seperti daerah-daerah lain. Maka kita harus membuat gerakan bersama-sama penanganan COVID ini. Karena sekarang masyarakat sudah mulai abai, mulai bosen, gitu, mulai acuh tak acuh ya. Kalau kita Jumatan saya sering Jumatan keliling-keliling. Yang Jumatan itu yang pakai masker ya sebagian kecil saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu aja. Yang lain itu termasuk juga jarak itu ya ada beberapa saja, beberapa masjid saja yang juga jarak. Maka ini juga harus kita bersama-sama mengedukasi masyarakat. Mungkin nanti insya Allah Jumat kita akan bersama-sama kita launching gerakan saling mengingatkan kaitannya dengan prokes. Termasuk sekarang yang lagi rame kan juga di klaster klaster perkantoran, perizinan ya ada yang positif, Pol PP juga ada yang positif, terus kemudian PKB pengujian kendaraan juga ada 9 tadi yang positif. Maka harus kita atur nanti termasuk masuk kerjanya tidak full lagi, mungkin bisa 25%, misalnya 50% nanti akan kita rapatkan. Ada yang di lockdown Pak? Kantor-kantor yang ada termasuk Kecamatan Tanjung Anom, di lockdown sementara gitu. Berapa hari Pak kalau lockdown? Minggu dulu lah misalnya. Termasuk PKB ini kan juga kantor yang ujian juga nih, untuk pengujian kendaraan. Nah, sementara ya di lockdown dulu lah. Biar penyebaran ini bisa kita atasi bersama. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan bahwa dari pandangan fraksi-fraksi tadi intinya mengkritisi APBD tahun 2020 yang sudah dilakukan. Pihaknya berharap hal ini menjadi evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun 2021. Diharapkan nanti pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan-masukan yang diberikan oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD Nganjuk. Pandangan fraksi-fraksi, jadi belum pandangan DPR. Dari pandangan-pandangan fraksi tadi ada yang dibacakan, ada yang diserahkan, intinya kan mengkritisi APBD tahun 2020 yang sudah dilakukan kemarin. Ya,
LKPC ini harapannya kan untuk ke depan gunakan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun 2021. Hal-hal yang kurang sesuai dengan yang sudah diberi masukan oleh masing-masing fraksi, harapannya nanti pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan-masukan yang diberikan oleh masing-masing fraksi di DPRD. Ketika itu tidak ditindaklanjuti, maka nanti jangan sampai teman-teman DPRD nanti menggunakan hak-hak lainnya seperti yang sudah kemarin-kemarin terjadi. Sehingga nanti komunikasi akan tetap berjalan ketika eksekutif melakukan kegiatan dan ada masukan dari legislatif, ini harapannya juga harus dilakukan. Masing-masing fraksi tadi kan sudah menyampaikan ada pandangan tadi, mulai dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur, kegiatan terkait dengan COVID. Ini kan tadi, ini nanti paripurna berikutnya eksekutif akan menyampaikan jawaban terkait. Dan mudah-mudahan dari jawaban itu nanti kita lihat bersama apakah jawaban itu sesuai dan nanti ditindaklanjuti apa tidak, nanti kita akan lihat bersama-sama terkait dengan jawaban dari eksekutif. Dari Nganjuk, Siti Nurkhalifah melaporkan.